Oke, jadi kita langsung masuk. Nah, ini dia untuk menu utamanya teman-teman, atau dashboard ya. Nah, di sini ada total saldo sama saldo bulan ini. Sebenarnya dua fitur ini itu tidak berbeda jauh ya untuk manfaatnya. Pokoknya pemasukan yang masuk ini akan langsung tercatat secara otomatis di sini. Nah, untuk transaksi terbesar bulan ini, sebenarnya ini salah satu fitur favoritnya aku juga. Karena kenapa? Karena pemasukan yang terbesar kita tahu, pengeluaran yang terbesar kita juga tahu. Nah, yang di bawah, di sini juga langsung ada nih presentase dari diagram. Contoh pemasukan bulan ini. Wah, dapat dari beasiswa 800,96%. Terus ada tabungan, ada hadiah, ada dari freelance, ada dari teman utang saya. Ini fiktif ya teman-teman, tadi aku baru create account-nya kan, jadi ini fiktif ya teman-teman. Terus ada dompet digital. Nah, untuk pengeluaran bulan ini itu ada yang terbesar untuk bayar kos, terus juga ada camilan, ada makan siang, ada nongkrong tipis-tipis mungkin habis ujian ya, pergi ke kafe sama teman-teman dan nonton bioskop. Nah, di sini juga fitur yang lumayan aku juga suka. Kenapa? Ada, ini bukan lumayan lagi sebenarnya, aku juga suka banget. Ada compare, ada pembanding untuk pemasukan dan pengeluaran bulan ini. Kenapa kalian juga harus suka? Karena kalian tuh jadi tahu nih pemasukannya kalian sama pengeluarannya kalian itu lebih besar yang mana. Kalau masih lebih besar yang pemasukan, itu masih sehat berarti uangnya, masih bisa dikatakan dalam tanda kutip yang agak sarkas tuh waras gitu. Tapi kalau pengeluarannya lebih besar, ini agak ya perlu dipertanyakan sih sebenarnya teman-teman. Nah, kalau yang di bawah nih ada tren saldo 6 bulan terakhir. Jadi nanti tren saldonya ada jadi hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Karena ini adalah akun baru tadi yang baru dibuat, jadi belum ada trennya ya gitu. Nah, untuk transaksinya nih teman-teman, di sini ada ringkasan, langsung terorganisir, pemasukan sendiri, pengeluaran sendiri gitu. Untuk transaksinya juga sama ya, terorganisir, tapi lebih jelas, ada waktunya nih teman-teman. Nah, untuk riwayat itu tidak ada tanggalnya, tidak ada terorganisir, mana pemasukan, mana pengeluaran. Tetapi karena warnanya ini udah cukup jelas nih, kalau biru menambah pemasukan, ada uang yang masuk, ada uang tetap. Nah, kalau yang merah ini pasti mengurangi, teman-teman. Nah, langsung aja ya kita ke transaksi. Nah, di sini untuk kategorinya itu ada aset, pendapatan, penghargaan, piutang, dan lain-lain. Nah, ternyata teman-teman tadi aku cek di video ini, untuk subkategorinya itu nanti tidak terlihat jelas ya untuk rekam layarnya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa explore nih. Kalau misalkan udah aku pencet aset, itu subkategorinya ada tabungan tunai, investasi, dompet digital, tabungan bank. Nah, ternyata pilihan subkategorinya tuh tadi di rekam layar itu tidak terlihat. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Nah, di kalangan muda yang ngetren ya, ngehit sekarang tuh investasi, teman-teman. Nah, di sini yang bagus apa nih juga, teman-teman? Catatan. Nah, kalau misalnya kalian dari anak akuntansi, pasti kalian nggak asing nih dengan CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini kita buat jadiin notes, jadi catatan, biar lebih jelas ada. Misal nih, investasi untuk saham BBCA. Sekarang BBCA itu kalau nggak 8.000 tuh 9.000 sekitaran itulah ya teman-teman. Mungkin bisa kita tulis 900.000 aja. Misalkan ya teman-teman, kalau lebih atau kurang bisalah nanti dicek ya sama teman-teman sendiri. Nah, di sini kita pilih simpan. Nah, nanti langsung otomatis terupgrade sendirinya ya. Pastinya di dashboard juga akan menambah total saldo dan saldo bulan ini. Langsung aja kita ke transaksi lagi. Pendapatan. Nah, kategorinya pendapatan tuh banyak banget. Ada gaji, ada freelance, ada ngajar les, ada dari kiriman orang tua, ada uang saku, ada jualan online, ada jualan barang bekas. Nah, kita pilih aja ngajar les.
gajian minggu 1. Gaji minggu 1 tuh berapa ya, nggak jelas ya teman-teman. 200.000 ya, 200.000 ya, kita tulis aja. Nanti kalau misalnya mau diedit juga nggak apa-apa, bisa diedit. Nah, ini juga akan langsung masuk ke dashboard utama. Yap, masuk dia. Nah, misal nih, Kak, ternyata aku tuh salah masukin, gimana? Aku ngantuk, nggak baca gitu. Bisa diedit teman-teman, bahkan dihapus juga bisa ya. Nah, coba kita edit. Nah, ternyata tuh bukan 200.000 Kak, tapi 220.000. Karena ada fee transport Kak dari bimbelnya gitu. Wah, baik banget ya. Nah, ini emang jauh, tapi dekat juga sih angka dua-duanya. Jadi, bisa langsung disimpan dan ya langsung otomatis ya terupdate gitu. Lalu Kak, contohin dong buat pengeluarannya Kak. Nah, pengeluarannya nih gak lumayan asik sebenarnya. Untuk pilihan kategori itu banyak banget. Ada kuliah, ada belanja dan self reward, ada tempat tinggal, ada beban hidup, ada makanan minum, transportasi, internet dan komunikasi, hiburan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, hiburan di sini tuh pilihan subkategorinya ada banyak juga. Ada langganan Netflix, ada top up game, ada nonton bioskop, healing tips. Nah, teman-teman kalau misalkan direkam layar ini subkategorinya tidak terlihat, kalian bisa lihat di buku panduan ya untuk subkategorinya, atau kalian bisa langsung ke website dan explore sendiri gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya yang lucu di sini adalah beban hidup ya teman-teman. Di sini aku terinspirasi dari bahwasanya kita tuh nggak boleh punya beban hidup yang tidak baik. Kalau misalnya kita sampai pinjam ke teman atau cicilan, Shopee Pay Later gitu-gitu ya. Lebih baik kalian tuh manajemen keuangan kalian yang udah ada di kalian, jangan yang nggak ada ada-adain gitu. Jangan sampai gitu. Oke? Mungkin untuk pengeluaran nih, hiburan boleh. Terus kita pilih untuk nonton bioskop ya ke Jiwok ya, di Jogja tuh ada Jiwok. Nah, ini berapa ya ke Jiwok? Murah tuh ke Jiwok kok, paling 35.000. Nah, bisa nih kita simpan. Langsung otomatis ya, pasti teman-teman, pasti otomatis. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, di sini juga ada fitur umpan balik, dimana teman-teman di sini bisa berkeluh kesah, bisa curhat atau mengasih saran ke pengembang. Itu juga bisa banget ya teman-teman. Nanti akan dibaca secara berkala, atau mungkin apabila teman-teman ngerasa umpan baliknya kok lama banget nggak direspon, nggak ada permintaan yang dikabulkan nggak tahu. Nah, kalian juga bisa langsung hubungin di WhatsApp aku di buku panduan, sudah tertera, atau kalian bisa langsung ke email sipeka3p@gmail.com. Nah, misalkan nih untuk fitur umpan balik nih, biasanya yang cowok-cowok nih, kalau cewek-cewek kan suka make up ya, di sana kan udah ada. Nah, kalau yang cowok-cowok tuh belum dimasukin nih teman-teman. Kalau cowok-cowok di transportasi biasanya modif ya, suka servis mulu, apanya yang diservis gitu loh. Nah, terus kita judulnya apa nih Kak? Judulnya bisa minta fitur tambahan subkategori. Nah, berarti di sini adalah permintaan fitur. Nah, dimana tambahkan subkategori servis motor di bagian pengeluaran transportasi. Oke, bisa langsung dikirim. Nah, nanti akan dicek secara berkala dan memang kalau misalkan dibutuhkan, bagus, akan dikembangkan. Dan kalau misalkan untuk meminta subkategori yang baru, itu pasti akan di-update secepatnya ya teman-teman semuanya. Nah, jadi aku harap apabila teman-teman mau menggunakan website ini, aku dengan senang hati terima kasih teman-teman. Dan
tolong yang perlu diingat adalah tolong kendalikan sebelum kalian dikendalikan. Semoga kalian jadi anak-anak yang sukses karena sudah melek, sudah peka terhadap pentingnya manajemen keuangan kalian, manajemen finansial kalian. Oke, jadi semoga kalian selalu dapat konsisten mencatat pencatatan pengeluaran dan pemasukan kalian. Semoga pemasukan kalian akan jauh lebih besar selalu daripada pengeluaran kalian. Dan sampai jumpa. Salam cerdas finansial, pasti peduli prioritas. Si peka, sistem pencatatan keuangan Anda.